80 itu apakah Pasteur yang pertama kali menemukannya? Ya, udah ada Lensis, betul? Yang Florence, ya kan? Florence. Nah, itu semua istilahnya sudah menemukan germ theory sebelum Pasteur menganggap dirinya itu penemu germ theory 1880. Jadi dia itu memang plagiat ya. Oke, oleh karena itu kita mau melihat ini ya. Oke. Ini adalah germ teorinya dari Pasteur. Ya, ini hari apa? Selasa ya. Tuesday. Ini aja deh. Halo Kak Nenga, selamat malam. Selamat malam Gedi dan semua. Iya Kakak. Oke. Tanggal 28, 12, 21. Oke. Nah, ini dia. Mari kita baca ini ya. Boleh kelihatan? Inilah germ teorinya Pasteur yang yang dia bilang ditemukan tahun berapa? 1880. 1880. Itu dia. Ya, 1880. Jadi dia dibilang bahwa tubuh manusia itu steril. Kalian setuju? Kita semua setuju? Kita punya tubuh steril? Tidak. Oke, jangan bilang kenapanya ya, karena nanti abis ini ada mau dibilang sesuatu. Lalu 2, penyakit munculnya dari mikroorganisme yang di luar tubuh. Jadi setuju juga? Tidak. Setuju? Makanya sekarang kalau karena penyakit itu munculnya dari luar, makanya harus pakai apa sekarang? Vaksin. Bukan? Yang dipakai-pakai terus itu pakai apa? Masker. Masker. Apakah kita tahu nggak yang protokol-protokol yang dijalankan di dunia ini sedang ikut germ theory, betul nggak? Iya. Oke. Lalu yang ketiga, mikroorganisme itu harus dijaga supaya nggak masuk. Wow. Lalu nomor 4, fungsi mikroorganisme itu adalah sama fungsinya. Ayo, kuis hari ini. Apakah cocok nggak sama kuis hari ini? Kalau mikroorganisme berubah-berubah atau sama terus? Berubah. Namanya apa? Pleomorphism, mantap. Lalu dia bilang bentuknya mikroorganisme, warnanya itu selalu sama. Setuju? Enggak. Enggak, ya kan? Itu dia. Nah, masih ingat nggak yang waktu dia disuruh buat penelitian sama pabrik anggur? Apakah dia punya putus ya? Halo? Bisa dengar? Putus-putus. Oh, sekarang sudah? Enggak. Oke. Jadi apakah waktu berubah dari alkohol ke jadi rusak, mikroorganismenya bentuknya beda atau sama? Masih ingat nggak? Namanya Trichoderma aceti, masih ingat nggak? Awalnya bentuknya bundar kan, terus lalu berubah jadi kayu. Itu masih ingat? Rod shape. Rod shape, betul? Itu dia. Ya. Lalu dibilang nomor berapa sekarang? Oh, 6. Setiap penyakit itu diasosiasikan dengan satu partikular, jadi satu yang tertentu dari mikroorganisme. Jadi satu penyakit, apakah satu mikroorganisme artinya? Nomor 6 ini. Salah.
Salah atau benar? Setiap penyakit itu diasosiasikan karena jadi satu penyakit, satu organismenya. Setuju? Diasosiasikan tuh maksudnya ya. Jadi setiap penyakit, jadi every disease, setiap penyakit itu selalu diasosiasikan dengan satu mikroorganisme tertentu. Jadi contohnya kita sakit ini nih, tipes. Oh iya, karena ada bakterinya gitu. Bakteri ini, nah contohnya. Terus nanti kalau sakit ini, COVID-19, karena ada virusnya. Apakah satu penyakit disalahkan satu mikroorganisme tertentu? Nomor 6 itu. Tidak setuju. Tidak setuju kan? Iya, betul. Oke, nomor 6. Mikroorganisme itu adalah agen penyebab yang utama. Setuju? enggak. Enggak. Lalu nomor 8. Penyakit itu bisa datangnya kapan aja. Jadi tiba-tiba hari ini saya sehat, besok tiba-tiba sakit karena virusnya masuk. Setuju? Enggak. Lalu nomor 9. Untuk mencegah penyakit, kita harus membuat pertahanan tubuh, yaitu pakai vaksin. Setuju? Lihat, kita bisa lihat nggak? Germ teori itu benar-benar adalah landasan protokol-protokol kesehatan yang sekarang dianut seluruh dunia, yang mana virusnya nggak ada, dan semua tujuannya adalah depopulasi. Bagaimana? Germ teori nih. Dan orangnya plagiat banget kayak setan. Gimana? Apakah kita sudah bisa lihat kita harus lebih bergantung sama Tuhan lagi karena kita menghadapi musuh yang super duper penipu. Bagaimana? Bisa semuanya? Ya. Oke. Pak mau nanya. Boleh. Itu yang germ teori 1, 2, 3 itu hukumnya ya? Hukum Ini kesimpulannya. Jadi ini dibuat kesimpulannya dari germ teori yang Pasteur teliti. Ini kesimpulannya ada 9. Mungkin bisa lebih lagi, tapi ini 9 poin utamanya, boleh? Oh, itu 9 poin utama dari penelitian tentang alkohol itu. Iya, tentang tentang germ teori yang diselidiki Pasteur yang dia bilang ditemukan 1880. Itu dia. Yang Boleh, dia boleh? disuruh meneliti alkohol. Gimana sayang? Sorry, suaranya kecil. Yang dia disuruh meneliti yang kenapa alkohol itu bisa Oh, ini rusak. beda sayang, beda. Itu kan dia cuma disuruh neliti tentang pasteurisasi supaya pabrik anggurnya bisa nggak mengalami kerugian karena rusak-rusak terus anggurnya. Jadi disuruh teliti kenapa anggurnya dia diasam. Itu beda lagi sayang. Boleh? Oke. Jadi itu masih satu alur sama spontaneous generation lah. Pasteurisasi sama spontaneous generation itu semua. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita mau kasih tugas? Ya, tugas. Nggak ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke. Tolong, nanti kita akan bagi grup. Ya. Tolong dari 9 poin ini, buktikan dari Alkitab atau Roh Nubuat, terserah. Dari 9 ini pilih 4 bahwa kita bisa buktikan dari Alkitab atau Roh Nubuat kalau germ teori ini salah bertentangan. Boleh nggak gitu tugasnya? Boleh. Boleh ya? Jadi kalian bisa pakai Alkitab, bisa pakai Roh Nubuat, terserah. Kita kasih waktu sekitar 10 menit. 4 poin dicari, oke? 4 poin yang salah. Iya, jadi ini kan semua salah kan? 9 ini salah. Misalnya Iren mau pilih, oke, aku mau buktikan 1, 2, 3, 4. Jadi buktikan bahwa ini bertentangan nih. Nah ini, lihat ini. Nah kayak gitu, boleh? Oke. Bagaimana, ada pertanyaan untuk tugas ini? Jadi boleh diacak berarti dari 9 poin itu ya? Boleh, pokoknya persetujuan grup mana saja boleh. Boleh Kak Nengah? Oke, makasih. Ya. Oke, mantap. Oke, kita karena 10 menit kita kasih 3 aja lah, boleh? 3 ya. Jadi 3. Nah, jadi 3 aja, coba buktikan istilahnya
Ini loh, lihat nih. Poin 1 ini bertentangan dengan ayat ini, dengan kutipan ini. Contohnya kayak gitu, oke? Kita harus pakai ayat dan kutipan atau poin 1 boleh satu kutipan, poin 2 Boleh gitu, satu betul. ayat. Satu kutipan, boleh ayat, boleh kalau ada ayat kutipan, boleh, nggak apa-apa. Tergantung kalian punya grup, oke? Oke. Kesepakatan. Oke, 10 menit ya. Oke, Rachel, Ronald, Andrew, silakan. Bebas ya Kak, nomornya mana aja, Bebas, mana aja itu bebas. pakai. Bebas, tergantung persetujuan grup. Nah, itu dia. Oke? Oke. Kalau gitu kita acak dulu ya orangnya. Oh, ini apakah temannya Rachel? Namanya Nani ya. Iya. Halo. Halo, salam kenal Nani. Ini Gaidi. Selamat mengikuti ya. Iya, makasih Kak. Iya, nanti kalau ada pertanyaan dan ada tambahan boleh langsung bilang ya. Anggap kita ini Bible study group-nya seperti keluarga ya, Nani. Jadi enjoy dan inilah apa namanya, anggap keluarga sendiri semuanya ya. Oke. Oke Kak. Kedapatan teman baru ya. Oke. Oke, kita bagi dulu, ini ada, kita coba bikin 3 ya. Oke. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Oke, yang di main session adalah Kokore, Acha, Sami, dan Iren, Evelyn, Jejelinda ya. Halo Kak Evelyn, Kak Iren. Dan Angelinda. Hai. Jadi mau ambil poin yang mana nih? Kalau aku baru nyatetnya cuma sampai yang the body is steril. Ya benar, aku pakai laser. Jadi aku baru ada suaranya. Jadi aku baru nyatetnya itu. Nggak bisa. Waduh, nggak bisa. Jadi kalau diriku tuh aku baru nyatetnya body is steril, disease arises from microorganisms outside the body. Microorganisms are generally to be guarded against. The function of microorganisms is constant. Aku baru nyatetnya sampai nomor 5 tuh. The shapes, terus kepotong. Kalau mau ngambil dari yang Oke, jadi kalau dari diriku nomor 1 tuh gampang tuh. Karena manusia dibuat dari debu dan tanah, which is itu banyak mikroorganisme. Jadi sudah salah. Yang nomor 1. Menurut kalian kayak gimana? Ya benar sih. Ini sounder C2 pang. Oh. Jadi kayak gimana?
Yang nomor 1 sih itu. Halo, Halo. ini bagi kelas ya? Ya, lagi bahas. Enggak, ini maksudnya breakout room atau gimana? Enggak, ini main season. Hmm. Kak, aku kasih dia punya screenshot tugasnya ya, Kak. Nanti Iren Boleh, akan jelasin dia harus ngapainnya ya. Oke, oke. Ini Kak Gunadi, Kak. Iya, Kak Gunadi itu. Jadi itu tugasnya disuruh cari minimal, bukan minimal, disuruh cari tiga poin dari yang jam teori, kesimpulannya itu yang salah berdasarkan Alkitab atau Roh Nubuat. Nah, kalau menurutku yang paling gampang itu di poin pertama. The body is sterile. Karena tangan itu kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dari komposisi tubuh, tanah, debu, dan nafas hidup. Nah, kan debu, tanah, itu kan banyak mikroorganismenya. Jadi salah. Terus kalau yang disease can strike anybody. Jadi kayak disease dapat menyerang seseorang tiba-tiba, itu salah karena nggak ada kutipan dan Roh Nubuatnya, ayat Alkitabnya pun nggak ada. Cuman tapi kan disuruh pakai apa? Yang jadi yang lain aja dulu. Aku. Jadi kalau yang ke 6, every disease is associated with a particular microorganism. Setiap penyakit itu diasosiasikan dengan diasosiasikan dengan mikroorganisme yang partikular, maksudnya kayak tertentu gitu kan. Nah, tapi kalau di poster kita para rasul itu kan ini bakalan buat ya. Nggak punya bahasa Indonesia nih. Kepada semua yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus telah datang sebagai konselor apa ya? Konselor itu kayak gimana gitu? Penyuci, petunjuk, dan pemberi kesaksian. Jadi kan kalau kita tahu Holy Spirit itu sama dengan, nah maksudnya Holy Spirit itu sama dengan Spirit of Christ. Jadi hubungannya itu salah karena Kristus itu bisa menjadi counselor, sanctifier, guide, and witness. Bisa jadi banyak, nggak cuma satu doang, nggak cuma jadi counselor, tapi dia bisa jadi sanctifier, guide, and witness. Maksudnya kayak dia tuh bisa jadi lebih dari satu. Gitu. Itu kalau dari aku. Terus aku dulu. Silakan yang lain. Halo, Evelyn. Halo, Kak.
Nah, ini setiap nomor ini harus satu ayat atau gimana? Satu ayat atau satu kutipan boleh. Salah satu dari itu boleh. Kalau mau nomor satu itu ayat, ya ayat. Satu aja nggak apa-apa. Kalau nomor satu itu mau kasih kutipan, ya nggak apa-apa. Oke. Kedua deh. Oke, thank you. Jadi gimana nih? Nomor mana nih? Minimal. Suruh 3 doang kok. Kalau nomor 1 Genesis 27 boleh nggak? Itu Genesis 27 tuh isinya apa? And the Lord God formed man of the dust of the ground. Ya kan? Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah and breathed into his nostril, the breath of life. Ya kan? Jadi dua hal itu yang membuktikan bahwa di dalam tanah itu kan ada begitu banyak mikroorganisme. Jadi dengan kata lain, the body is sterile itu bertentangan dengan apa yang Tuhan berdasarkan 27 Genesis. Nah, itu tuh sama kayak jawabanku. Iya, terus this is arise from microorganism outside of the body. Nggak mungkin, ini di Genesis 27 juga sudah bertentangan di sini. Karena tubuh sendiri aja terdiri dari microorganism, jadi nggak mungkin dari outside. Ya toh? Itu yang aku pahami, dan microorganism are generally to be guard against. Tidak. Jadi ada teori lain lagi yang namanya teori bukan Pasteur. Teori yang ini, satu tempat itu di mana dia tidak akan apa ya? Jadi tubuh ini kalau bersih, ya dia akan sehat. Teori apa lupa? Terrain. Masih ingat nggak terrain? Oh, turun teori. Nggak tahu kenapa. Ya, terrain. Halo, Beri. Jadi yang dibelain nomor berapa nih? Kan soalnya disuruh 3 aja. Nomor 1. Yang dipilih nomornya. Tunggu. Kak Reimer kasih kutipan. Halo. Halo. Ya, tadi kan terrain teori itu di mana suatu penyakit itu muncul karena tempatnya yang tidak bersih kan kayak gitu. Itu terrain teori kan. Nah, tetap kalau berdasarkan ayat di dalam Keluaran itu kan, atau di dalam 1 Korintus 13 itu loh, di mana tubuhmu adalah bait suci. Siapa yang tidak menjaga tubuhnya atau bait suci ya Tuhan akan binasakannya. Ya kan begitu kan, 13 ayat 6-7 itu. Benar nggak? Korintus 3:17. Ya. Sorry, 1:13 ayat 13 sih. Bukan 3:17, Kak.
Ya. 1 Korintus 3. And you may defile the temple of God, and shall God is far, for the temple of God is holy, which Ya. temple ye are. If any man defile. Jadi yang defile inilah kan cocok dengan teorinya terrain teori itu. Benar nggak? Setuju Ya nggak? benar. Nah, jadi tubuh ini tidak akan sakit kalau dijaga daripada defile. Temple of God ini tidak akan didestroy kalau dia tidak didefile. Itu kan prinsipnya sama nggak? Nah, jadi yang dibersihkan adalah kelilingnya, bukan memvaksinasi. Bukan dari outside-nya. Nah, Inside-nya dulu dibenerin. Gitu. itu juga kan Kristus itu rapi. Ya? Kristus itu rapi. Maksudnya Kristus itu rapi. Gimana ya? Kayak rapi. Enggak berantakan. Ya, itu termasuk salah satu partnya itu kan. Disease can strike anybody. Siapa bilang? Ini bertentangan dengan ayat di mana mengatakan kalau tentang dosa, ingat nggak sih, Evelyn? Halo. Soal yang mana? Ini betul. Halo. Halo? Itu apa tuh? Manusia. Kalau menurut Evelyn yang gimana, Evelyn? Ini harus 9-9-nya dijawab ya? Enggak. Cuma 3 kan? Ya, cuma 3 doang. Nah, apa namanya? Penyakit dapat menyerang semuanya, semua orang kan? Enggak. Karena ya kalau tempat bersih ya enggak bakal diserang. Oke. Tuh. Oh ya, Sonder. Kalau itu konsepnya. Halo, Kak. Yang kita pakai Halo. berapa ini? Ya, Kak. Bah. Oke, selamat datang semua. Bisa semuanya? Udah ini ya? Oke. Sudah selesai semua? Terus nomor Oke. 2 itu Oke, Kak. 1 Korintus. Oke, Kak. Jadi masing-masing kita ada 3 grup. Masing-masing akan jawab 3. Nah, masing-masing akan presentasikan satu saja yang dari yang didapat. Boleh? Jadi ada 3, tapi presentasikan satu. Nah, misalnya ada nomor yang sudah dipresentasikan kelompok lain, jangan dipakai lagi nomor itu, pakai nomor yang lain. Oke? Boleh? Boleh. Oke. Yang pertama, silakan pilih perwakilannya ya. Kita dari kelompok yang ada di main session. Nomor berapa dan apa ayat atau kutipan yang mendukung? Silakan. Halo, kita di main session. Iya, Kita silakan nomor Kakak. Nomor 1 itu kita pakai 27 Genesis. Ya. Putus-putus ya? Teman-teman, apakah Gaby yang putus-putus atau? Putus juga. kayak robot. Oh iya, Kak. Putus, Kak. Mungkin ada perwakilan selain Tapi Kak jelek Gunadi. ya. Perwakilan yang lain.
Ini siapa yang perwakilannya? Iya, Aku lah. kelompoknya siapa yang di main session? Jadi kenapa nomor 1? Karena nomor 1 kesimpulannya the bodies itu steril. Nah, kalau berdasarkan Genesis 2:7 itu Tuhan atau Allah membuat manusia dari 3 komponen yaitu tanah, debu, dan nafas hidup. Kan kita tahu tanah dan debu itu banyak mikroorganismenya, jadi nggak mungkin. Oke, Itu salah. salah ya nomor 1. Ya. Bagaimana dari kelompok lain setuju yang kalau penjelasan Iren begitu? Boleh? Aku setuju. Setuju ya, mantap. Oke. Kelompok Iren pilih siapa? Kelompok Matthew atau kelompoknya Rachel? Oh, Matthew atau Rachel? Kelompok siapa? kelompoknya Rachel aja. Oke, kelompok Rachel, perwakilannya mau siapa yang bicara? Silakan. Kelompoknya siapa? Tadi putus. Rachel, Matthew. Oke. Aku aja deh, Kak. Boleh, Rachel. Mau pilih nomor berapa? Yang paling aku ngerti ya, yang bisa aku jelasin itu aku milih yang nomor 7 aja. 7, oke. 7 sama silakan. bisa masuk ke 6. Jadi dari ayat yang kita tadi establish di diskusi itu, kita dapatnya Exodus 15 ayat 26. Di situ kan dibilangnya itu kalau kita nurutin hukum-hukumnya Tuhan dan keep all his statutes, Tuhan itu nggak akan kasih disease sama kita. Sedangkan yang kita belajar di sekolah itu kan disease itu disebabkan oleh mikroorganisme kan. Padahal sebenarnya yang membuat disease itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Bisa hukum kesehatan, mungkin hukum moral yang diberikan Tuhan juga bisa. Wow. Segitu, Thank Kak. you, Rachel. Oke, berarti sekarang grup terakhir adalah grup Matthew ya. Silakan, Matt. Siapa atau dari grupnya Matthew siapa yang mau di perwakilan? Cuman terserah ya, yang ditentukan siapa tadi, silakan. Dari grup Matthew. Ada yang mau jadi perwakilan? Hari ini kan. Aja lah, udah paling mantep. Meti aja, Aku Met. tadi 2 SM 451 dan 2 SM 451 obat-obatan kan tidak pernah menyembuhkan penyakit, tapi obat-obatan itu hanya mengubah bentuk dan lokasi penyakit. Jadi pilih nomor 6 karena sebenarnya bukan, jadi penyakit A penyebabnya bukan hanya karena ada mikroorganisme A. Bukan hanya karena, lalu, berarti ada ini kalau bukan hanya karena itu, ini penyebab nomor 1, tapi bukan hanya karena penyebab nomor 1 saja. Apakah begitu, Matthew? bukan. Oke, berarti nggak bisa pakai kata bukan hanya karena ya. Coba perbaiki kalimatnya, Matthew. Silakan. Jadi kan nomor 6 itu penyakit A hanya disebabkan oleh mikroorganisme A. Sementara lalu penyakit B hanya bisa disebabkan oleh mikroorganisme B. Nah, kita tahu obat-obatan itu tidak pernah menyembuhkan penyakit, tapi penyakit itu diubah bentuknya dan diubah lokasinya oleh obat. Artinya penyakit A menjadi penyakit B bukan karena, jadi gini, penyakit A lalu ada penyakit
Jadi aku mengalami penyakit A lalu mengalami penyakit B, itu bukan karena aku mengalami ada 2 mikroorganisme yang berbeda yaitu A dan B, tapi pasti karena ada konsumsi obat di tengahnya. Artinya waktu aku sakit A, yang aku pikir karena mikroorganisme A, sehingga aku minum obat, dan obat itu justru mengubah penyakit menjadi bentuk yang lain di lokasi yang lain menjadi penyakit B. Sehingga aku pikir, oh ini penyakit karena mikroorganisme B sesuai germ theory yang salah. Padahal yang benar 2SN451, obat tidak pernah menyembuhkan penyakit. Oke, thank you Ya. Matthew. Oke, mantap ya. Oke, kita mau hari ini kita mau germ teori dulu supaya kita mantapin ya. Dia punya pengertian-pengertian. Oke, baru kita masuk kutipan bom atom. Oke. Oke, mari kita lihat ini ya semuanya. Bisa kelihatan kah? Kelihatan. Ini kelihatan? Lancar lagi ya. Bisa. Kelihatan Bisa ya. Oke. Ini kalau body steril itu salah kan? Karena manusia terdiri dari apa tadi yang udah dibahas? Karena debu, nafas Debu dan Das, betul? Ini yang paling penting, das kan? Ya. Nah. Dan kalau kita mau lihat di internet, das itu konten apa? mikroba. Microbes ini kan? Bakteria, fungi, semua kan? Microbes live in dust are all around us. Jadi apakah pernah bisa steril kita? Enggak. Ada gunanya nggak pakai hand sanitizer untuk steril, pakai alkohol, semprot sana, semprot sini? Ada gunanya nggak? Kalau kita ini dari debu. Nggak pernah bisa steril, gimana? Ya. Itu dia. Ini yang ingat nggak kutipan ini dulu pernah dikasih kan? Microbes on the surface of the skin. Kenapa microbes ada di atas skin kita? Karena kita tubuhnya dibentuk dari apa? Debu, tanah. Das. Boleh? Itu nomor 1. Oke? Lalu dibilang disease arises from microorganism outside the body, ya kan? Atau enggak setiap nomor 2 dan 6 ini kan? Setiap penyakit itu karena mikroorganisme yang dari luar. Ini penyebab agen utamanya ini jadi ini nomornya kalau mau dinomerin ya, mana Pak tulisnya. Jadi kalau ini kan tadi udah ya. Jadi kalau yang mau diwarnain nomor 2, nomor 6, nomor 7 sama nomor 2, 6, 7 ini sama, betul nggak? Penyebab penyakit siapa? Kalau menurut Pasteur, penyebab penyakitnya siapa? Mikroorganisme. Mikroorganisme, betul? Yang dari luar dan satu mikroorganisme menyebabkan satu penyakit dan dia adalah penyebab utama orang sakit. Mari kita baca, ini dulu pernah dikasih di kelas youth. Oke? Matthew ada angkat tangan? Berarti nomor 3 juga, Kak. Kan, Oh, nanti ya, ini ada kutipan sendiri. Nanti ada kutipan sendiri, oke? Kita mau baca dulu ini ya. Ajari anak-anakmu untuk belajar sebab akibat. Masih ingat nggak ini yang Rachel, Ronald, Andrew, Matthew? Masih ingat nggak waktu belajar ini? Aca, Sami, Manda, masih ingat nggak waktu dulu belajar sebab akibat? Masih, Kak. Ya. Jadi di sini orang tua harus ajarin anak-anak cause and effect, betul? Tunjukkan kepada mereka kalau mereka melanggar hukum. Hukum dari mereka punya tubuh, oke? Melanggar hukum yang
mengatur tubuh kita itu sebab atau akibat? Sebab. Mantap. Ini langgar hukum yang mengatur tubuh, betul? Contohnya memasukkan hal-hal yang nggak tubuh butuhkan, betul nggak? Misalnya mobil. Yang dibutuhkan mobil bensin. Apakah kita mau kasih air? Tidak. Kalau kita langgar hukum yang mengatur bisa jalannya mobil itu, apakah mogok? Jangan heran mobilnya. Mogok. Nah, apakah kalau kita langgar hukum yang mengatur tubuh kita, apakah jangan heran mogok? Dan dibilang kalau langgar hukum yang mengatur tubuh, efeknya adalah harus apa? Membayar dia punya Suffering disease. penalti dengan apa? Suffering disease. Penyakit. Penyebabnya. Suffering, betul? Gimana? Bisa mengerti semua? Jadi apakah penyebabnya, penyakitnya itu dari mikroorganisme di luar atau karena saya nggak pernah, saya melanggar hukum yang mengatur tubuh saya, yang mana? Saya melanggar hukum. Itu dia. Iya. Nggak ada kan, Matthew? Oh, gara-gara mikroorganisme. Nggak ada. Kebetulan lalat itu ada di tempat sampah. Bukan karena lalat, sampahnya jadi ada. Gimana, masih ingat itu nggak? Ya. Apakah kita mau salahkan, oh ini gara-gara kecoa nih sampahnya banyak di sini. Padahal saya yang buat sampahnya, gimana? Begitu Iya, juga betul. bakteri. Ya, semua yang dibilang dituduh sama germ teori ini sebagai penyebabnya. Mereka ada karena ada sampah. Gimana? Itu dia. Bisa? Boleh dapat itu? Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Kak Nengah, boleh Kak? Ada pertanyaan Kak? Iya, boleh Gedi. Berarti Oke. di sini Silakan Kak. Penyakit itu apa, germ itu kan memang ada dalam tubuh kita kan, mikroorganisme itu sudah ada ya. Ada Kak. Tubuh kita. Berarti itu terjadinya kuman karena kesalahan dan kelalaian kita dalam menjaga pola hidup ya. Jadi gini Kak, misalnya nih ya, kayak waktu itu kan kalau nih bakteri, kan di tubuh kita ini kan ada bakteri nih, ya kan? Iya. Ada di bakteri. Jadi waktu ada luka, bakteri itu makanin dia punya, kayak contohnya kayak kalau mikroorganisme di tanah, apakah dia mau menguraikan sampah Kak di situ? Iya. Nah, begitu juga bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita itu untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Kita kan menghasilkan sampah, itulah mereka ada di situ karena mau bersih-bersih sampah yang kita kotorkan tubuh kita, Kak, gitu. Contohnya. Jadi waktu kita misalnya ada luka nih di sini, di tangan ada luka ya, ada mikroorganisme. Germ teori itu menyalahkan mikroorganisme yang lagi mau bersih-bersih, Kak. Itu germ teori. Jadi contohnya, aduh sakit paru-parunya, aduh ini. Waktu dicek pasti ada bakteri lah Kak, nggak usah gimana-gimana kan, pasti ada lah, orang kita diciptakan, paru-paru kita diciptakan dari debu tanah, gimana Kak? Iya. Nah waktu kita dicek paru-paru, ada bakteri A, contoh ini gara-gara ini bapak punya paru-paru bisa rusak gini karena ada bakteri A, nggak disalahin pola hidup merokok setiap hari Kak, gimana? Iya. Padahal si bakteri itu ada di situ karena mau bersih-bersih akibat pola hidupnya bertahun-tahun merokok, Kak. Gimana? Bisa lihat ya, Kak. Bakteri itu ada ya, justru bakteri itu ada karena jadi kambing hitam, Kak. Iya ya, karena ada sampah. Itu dia, Kak. Oke, mengerti. Bisa ngerti ya, Kak? Itu dia. Iya. Nah, ini dia. Jadi penyebabnya apa? Melanggar. Gimana Kak Sasha? Iya, Kak. Silakan. Oke. Kalau misalnya kayak tadi Rachel itu masukkan yang Genesis 15 ayat 26 belum boleh, tepat berarti ya, Geng? Boleh Kak, Bisa. boleh juga itu, boleh.
Kalau Ya. penyakit itu karena melanggar kan Kak? Karena kalau disembuhkannya kamu harus menurut, betul nggak Kak? Itu boleh banget Kak. Iya, Ditambahin. bisa ya. Yes, boleh. Oke. Mantap itu Kak ayatnya. Oke, ini ayat ayat untuk kesehatan banget ini 15:26. Karena yang kita bukan mengandalkan obat tapi mengandalkan bagaimana kita mau memperbaiki cara hidup kita, ya kan Kak? Kesembuhan itu bonus. Itu yang harus diingat. Iya. Dalam prinsip medical missionary, kesembuhan bonus. Karena yang kita cari adalah kesembuhan. Kesembuhan apa? Rohani. Iya. Kalau betul, memang betul, orang, Dek. setiap orang yang sudah istilahnya, apakah istilahnya kalau kematian itu adalah sesuatu yang nggak boleh, apakah kira-kira Yesus mati? Iya, betul. Apakah kematian itu tanda gagal lah istilahnya? Apakah dengan Yesus mati menunjukkan dia menang, Kak? Gimana? Betul. Nah, itu ya. Kadangkala orang punya konsep kalau udah misalnya ya lagi merawat ya, terus akhirnya pakai natural lah. Istirahat orangnya ya kan? Waduh, ini nature-nya gagal. Padahal orangnya bertobat loh. Gimana? Apakah yang harus kita punya mindset ini harusnya apa, Kak? Memerangi dosa atau memerangi memerangi hal natural, Kak? Betul nggak, Kak? Iya, yang betul. Oke, itu harus jadi konsep kita. Harus jadi konsep kita banget itu. Karena itu akan jadi sumber penghiburan sekali loh kalau kita konsepnya seperti itu. Itu dia. Bisa? Iya. Karena kita nggak mengandalkan natural remedy juga loh, Kak. Ya kan? Kita mengandalkan Tuhan. Iya. Walaupun kita cuma ada air, Tuhan bisa kok sembuhkan. Buktinya Sungai Yordan yang kotor saja, Tuhan bisa menyembuhkan Naaman, betul nggak, Kak? Iya. Gitu dia. Betul. Jadi bagaimana itu bergantung sama Tuhannya itu ya, Ge, itu yang utama ya. Itu dia, Kak. Kadang-kadang kita kan kayak totofore, aduh aku nggak tahu remedi ini, remedi itu, remedi. Apa yang kamu punya? Mau air, mau apa? Ataupun kayak ini kan, kayak Centurion bilang, ngomong firman aja. Apakah iman orang luar lebih mantap, Kak? Iya. Aduh, betul. Kan main. Itu dia. Yang Tuhan cari itu iman kan, bukan kesembuhan kan? Betul. Oke, thank you. Boleh ya, Kak? Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Kak Arini, gimana, Kak? Kalau kita ngandelin remedy, lama-lama kayak sorceries juga ya, G. Waduh, iya, Kak. Nggak ada bedanya. Betul loh, Kak. Betul banget itu. Iya. Karena ya pengalaman lah zaman medical missionary dulu kan. Begitu ada ngeliat yang sakit tuh mikir, ya natural obat yang mana, obat natural yang mana gitu. Betul, datang Kak. ke Tuhan dulu untuk bertelutnya gitu. Betul banget. Aduh, itu dia. Ya, kadang-kala merasa bersalah kan. Aduh, gimana kalau misalnya orangnya nggak bisa beli buah yang mahal, yang misalnya orangnya nggak ada lah contohnya, Kak. Apakah harus bergantung sama jus itu baru dia bisa sembuh atau gimana, Kak? Atau imannya yang kita harus kuatkan, gimana, Kak? Walaupun istilahnya itu penting juga untuk tubuh, tapi tanpa itu pun Tuhan emang nggak sanggup. Betul nggak, Kak? Betul banget. Itu dia. Itu harus jadi prinsip kita. Karena yang kita harus tekankan, percaya sama Tuhannya. Mau di belakang rumah kamu ada daun binahong, atau yang sana dapat remedy herbs dari US, semuanya yang dinilai imannya, kualitas imannya, betul nggak, Kak? Yang punya daun binahong, yang punya herbs dari luar negeri, imannya yang dinilai, bukan herbs-nya. Gimana? Setuju banget. Nah, itu dia. Prinsip ya, itu teman-teman kita semua ya. Oke, Rachel Ronald Andro, silakan. Halo, Kak. Halo. Jadi namaku Juan, aku sepupunya. Jadi aku mau nanya nih. Oh, halo Juan. Silakan. Jadi kan aku nih masih kayak baru-baru gitu kan, Kak. Iya. Nah, pertanyaanku itu kayak gini.
kan ada tuh, kita kan tahu kan ada yang namanya virus COVID-19. Nah, ada tuh bayi yang dari kecil itu udah kena COVID. Nah, pertanyaanku, kalau kita kan sebagai orang Advent kan nggak, atau kita yang belajar di sini kan nggak percaya yang namanya COVID tuh. Tapi kenapa banyak banget yang mati dan yang isolasi mandiri juga mati, padahal mereka tuh nggak ada makan obat buat COVID gitu, Kak. Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah kenapa ada yang mati, betul? Kenapa ada yang mati? Dan tuduhannya, istilahnya dituduhnya orang yang mati itu karena COVID, betul nggak? Begitu? Apakah pertanyaannya gitu? Padahal kita nggak percaya COVID. Kalau bukan karena COVID, kenapa dia mati? Kalau COVID itu nggak ada sebenarnya, itu pertanyaannya ya. Oke, jadi kita mau baca ayatnya. Itu ayatnya di Oke, kita mau baca ini dia. Ini ayat yang sering dinyanyiin. Oke. Masih ingat nggak? A merry heart doth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. Masih ingat itu? Hati yang gembira adalah obat. Obat, betul? Ya. Apakah Manjur. Apakah kita tahu nggak kalau kita stres, penyakit yang paling bisa muncul itu adalah salah satunya adalah MAH. Iya, asam lambung naik. Asam lambung naik langsung, betul Kak? Kalau stres pikiran asam lambung naik. GERD kan? Betul nggak Kak? Dan itu bisa kita kalau GERD-nya udah naik banget, bisa bisa mempengaruhi kita punya jantung dan semuanya kan Kak, gitu dia kan. Iya. Makanya ada GERD itu connect sama heart attack, betul nggak? Benar. Itu dia. Karena teman-temanku yang penyakit parah itu terakhirnya dia disuruh ke psikolog. Betul banget Kak, itu dia. Karena dia sampai dirawat berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, terakhir dia disuruh ke psikolog. Iya, itu Amsal 17 ayat 22. Oke, itu prinsipnya. Jadi pertama, kenapa ada orang yang nggak makan obat juga, tapi akhirnya ujungnya nggak ada juga, padahal COVID-nya nggak ada. Karena pertama yang diserang oleh pandemi ini mentalnya orang. Gimana Juan? Boleh? Mentalnya ditakut-takutin. Kira-kira kalau hidup dalam penuh ketakutan, organ tubuh kita bekerja dengan sewajarnya enggak? Enggak. Itu pertama. Enggak. Itu dari situasi pandemi ini ya. Jelas sakit lah, ya kan? Itu yang pertama. Lalu kedua, itu harus dilihat pola hidup orang tersebut. Harus dilihat kayak gimana. Karena kalau dia sampai sakit, berdasarkan yang kita pelajari, sakit itu adalah hasil pelanggaran hukum tubuh yang Tuhan tentukan yang harus dituruti. Itu yang kedua. Itu dia. Jadi sebelum kita ambil kesimpulan, kenapa dia mati, yang kita harus tahu, yang firman Tuhan nggak pernah berubah kan Juan dan teman-teman lainnya? Apakah firman Tuhan pernah berubah atau Tuhan bilang saya nggak pernah berubah di Maleakhi 3 ayat 6? I change not, betul nggak? Nggak pernah Kak, nggak pernah berubah ya kan? Jadi Tuhan nggak pernah berubah. Tuhan bilang kalau kamu sakit ada pelanggaran yang kamu lakukan, ya kan? 8 hukum prinsip kesehatan pasti kamu langgar salah satunya, gitu kan? Contohnya aja, misalnya nih, oh aku nggak minum obat COVID, tapi saya punya kerja, saya pakai mask hampir 18 jam lah, bilanglah 18 jam saya pakai mask terus. Apakah kita tahu bahwa oksigen yang kurang dalam aliran darah itu akan membuat kita sakit? Nah itu dia, itu bisa jadi dia punya masalah utama kenapa sakit itu timbul. Nah itu dia, ya ujung-ujungnya ya kita tahu bahwa yang tidak seimbangnya dalam tubuh kita
itu bisa menghasilkan kematian. Bahkan dari pikiran saja kita bisa sakit dan mati. Itu dia. Dan yang setan kejar adalah kematian spiritual kita yang paling utama kan. Karena walaupun kita sehat, setan pingin kita mati spiritual. Dan kematian spiritual adalah nggak percaya Tuhan. Makanya yang paling ini apakah ditakut-takutin yang paling utama. Apakah sekarang banyak orang yang nggak usah mati karena sakit, bunuh diri, betul nggak, Juan? Iya, banyak. Iya, Kak. Itu dia. Lalu, bagaimana dengan bayi-bayi? Bayi-bayi ya. Nah, pertanyaannya, apakah Juan tahu bahwa keadaan bayi tersebut, apakah dia menerima imunisasi, vaksin, dan semuanya? Bagaimana nutrisi yang bayi itu terima? Apakah ada yang diturunkan dari ibunya ya, genetik ibunya yang diturunkan kepada bayi tersebut? Apakah ibunya pola hidupnya benar atau enggak? Jadi semua unsur itu harus kita nilai sebelum kita ambil kesimpulan. Juan, boleh begitu? Kira-kira itu yang bisa kakak jawab. Boleh. Bisa ya? Boleh, Kak. Oke, semangat Juan ya. Selamat bergabung dalam belajar. Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada tambahan dari teman-teman? Kak, sama ada satu lagi nih, Kak. Oh, boleh, silakan. Jadi gini ya, Kak, kan aku kan sekolahnya di boarding school. Jadi aku kan kayak ingin menyampaikan, tapi kan aku nggak punya proof nih. Jadi karena ada kesempatan buat tanya ke Kakak langsung, jadi kalau aku nanya banyak kayak akhir-akhir ini nggak apa-apa ya, Kak ya? Oh iya, dengan senang hati kalau Kak Gedi bisa jawab, Kak Gedi akan jawab. Oke. Jadi di Lukas 21 ayat 11 dibilangkan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, berarti yang nubuatan penyakit tentang sampar itu bukan COVID ya, Kak? Oke. Jadi kita mau ini ya. Kita mau buka ayat dulu. Coba kita buka 1 Korintus 2 ayat 13. Coba Juan buka 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh umat manusia, tetapi oleh roh. Nah, oke. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang di sini kita bicara ya tidak di dalam hikmat manusia yang mengajarkan, betul nggak? Tetapi Roh Kudus yang ajarkannya membandingkan spiritual dengan apa? Wisdom, man wisdom. Itu man wisdomnya kita nggak pakai itu kan? Coba ya kita share screen aja ya supaya Juan juga bisa lihat. Boleh lihat ini? Ini. Udah, Kak. Jadi kalau Roh Kudus ini mengajar kita itu membandingkan hal spiritual dengan hal apa? Spiritual. Hal spiritual, oke? Nah, jadi pestilence itu kan wabah kan? Iya. Oke. Pestilence itu wabah. Nah, jadi sekarang kira-kira apakah Tuhan ajarnya kita harus mengerti secara natural atau spiritual? Spiritual. Spiritual. Nah, kalau wabah di zaman dulu wabah apa? Kalau wabah apa dulu? Sampar. Apa? Kalau di sini nggak ada samparnya, sebenarnya cuma pestilences, wabah penyakit gitu ya. Kalau samparnya ditambahin Indonesia sebenarnya. Kalau dulu wabah apa yang paling menakutkan orang-orang pada nggak ini? Kusta, Kak. Kusta, mantap, betul? Oke, mari kita lihat ini ya. Oke. Oke, kita mau lihat ini ya, kutipan.
sampai sini boleh jelas? Bisa ya? Jelas, Kak. Oke, Bisa mantap. dimengerti kok. Bisa dimengerti. Kita mau lihat kutipan sekarang. Pestilences ya. Oke. Jadi dulu wabahnya apa? Kusta. Kusta ya. Kusta. Oke. Nah, di sini dibilang dari semua penyakit-penyakit yang diis, kustalah yang paling menakutkan. Ya kan? Lalu dibilang ini udah kayak, kita langsung aja ya. Dan ini simbol dari apa? Dosa. Dosa. Bagaimana semuanya? Jadi dulu wabah penyakitnya itu simbol dari apa? Dosa. Dosa. Bagaimana? Oke. 1 John 3 ayat 4. Apa itu 1 John 3 ayat 4? Dosa itu apa? Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Yohanes 14:15. Kalau kita cinta Tuhan, kita menurut atau melanggar? Menurut. Menurut. Oke? Oke. Kita buka ayat lagi. Ikut dia punya cerita ya, ini ya. Jadi tadi ada pertama, kenapa sih ke sini Kak Geidi? Ingat. Karena pestilence, betul? Wabah, betul? Dan kita bilang ini COVID, betul sekarang? Yang dibilang mewabah di dunia, betul? Ya. Oke. Lalu dulu kusta, betul nggak? Dan itu simbol dosa. Dan dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Dan artinya kalau saya nggak berdosa, saya menurut atau melanggar? Obey. Obey. Kalau saya menurut, saya cinta atau enggak? Kalau saya menurut, cinta atau enggak? Cinta. Nah, jadi kita ada dua kesimpulan. Menurut dosa atau enggak? Enggak, Sin. Betul? Kalau Sin melanggar atau menurut? Melanggar. Betul? Dan kalau menurut yang tidak dosa, love atau enggak? Yang menurut. Love atau enggak? Love Tuhan enggak? Love. Kalau Sin melanggar, love atau enggak? Enggak. No. Love. Oke, mantap. Ayat lagi. 1 John 4 ayat 18. Tidak ada ketakutan di dalam apa? Love. Jadi yang menurut love takut atau enggak? Tidak. No fear. Tidak. Dan yang tidak love, fear. Pestilence ada, tapi dari segi spiritual banyak yang takut karena nggak cinta Tuhannya. Itu tanda bahwa Tuhan sudah mau datang. Gimana? Jadi apakah memang ada nih COVID-19 yang dibilang ada, yang semuanya ini walaupun kita tahu virusnya nggak ada, semuanya itu adalah efek samping vaksin dan pola hidup manusia yang salah, ya, yang mereka awalnya ingat nggak dibilang ini 99, berapa bisa sembuh, betul nggak? Masih ingat nggak itu? Yang waktu pertama-tama muncul ini bisa 9,9, tapi apakah semakin parah karena di vaksin, booster, semua itu semua efek sampingnya, betul nggak? Tetapi karena tadi dibilang bahwa Roh Kudus itu menjelaskan menjelaskan itu semua hal-hal rohani, kita harus bisa lihat wabah ini dari segi rohaninya apa. Apa segi rohaninya? Banyak yang ketakutan karena nggak cinta, karena mereka melanggar. Gimana? Apakah krisis wabah ini menunjukkan karakter kita, Juan? Apakah pestilence ini, wabah ini, kenapa? Apakah krisis ini menunjukkan karakter kita kayak gimana? Apakah kita love atau enggak love sama Tuhan? Apakah kita takut atau enggak takut? Betul enggak?
Betul. Itu dia. Jadi semakin dekat kedatangan Tuhan, karakter manusia harus diungkapkan, percaya atau enggak sama Tuhan. Itu dia. Inilah guna pestilence. Untuk ngelihat saya punya, nggak usah lah jauh-jauh orang lain. Saya cinta Tuhan nggak? Apa buktinya saya cinta Tuhan? Saya nggak takut. Saya percaya Dia. Saya menurut. Saya nggak mau kompromi dengan hal-hal yang saya tahu salah. Itu dia contohnya. Bagaimana Juan? Bisa? Itu berarti gini ya Kak. Coba. Berarti kalau yang aku dapat itu berarti sebenarnya itu COVID gak ada, melainkan itu adalah penipuan yang membuat penipuan yang mendunia yang akhirnya malah membuat mental kita kayak drop gitu. Atau di sini dibilang kan sin sama dengan melanggar sama dengan tidak sayang sama Tuhan atau merasakan ketakutan, sehingga ketakutan tersebut membuat mental kita menjadi drop atau membuat penyakit yang akhirnya malah dibuat-buat yang namanya COVID. Begitu bukan Kak? Itu pengertian salah satunya, walaupun unsur penyebab sakitnya itu bisa dari segi pola hidup juga. Tapi semuanya dilabelin COVID. Jatuh di kamar mandi dilabelin COVID. Jatuh dari pohon dilabelin COVID. Betul nggak? Tabrakan di jalan dilabelin COVID. Betul nggak? Mati karena sudah tua dilabelin COVID. Apakah semua dilabelin COVID? Nah, itu dia. Karena setiap kalau rumah sakit yang label ada penyakit pasiennya ada COVID, dapat uang kan? Itu dia. Gimana? Silakan, Juan. Karena gini Kak, aku akhirnya bisa ngerti tentang kayak yang proof data kakak kasih ini ke aku, karena jadi waktu itu mamaku sama kakakku itu kena COVID kan, karena my mindset itu waktu itu kayak aku tuh nggak ngerasa ada COVID karena keluar rumah nggak pernah pakai masker juga, kayak emang bener-bener nggak ngerasa ada COVID kan, kayak itu udah jadi mindsetku tuh, COVID gak ada. Sampai akhirnya waktu itu aku ngurus mamaku sama kakakku itu kayak jemur kasur yang udah mereka pakai waktu itu juga nggak kena COVID. Kayaknya itu juga yang nge-proof kalau COVID itu nggak ada nggak sih Kak? Salah satunya itu dia. Apakah mindset kita lah yang menentukan, apalagi pikiran kita kan yang mengontrol, brain kita kan yang ngontrol seluruh tubuh. Kalau kita pikirannya sakit, tubuh kita apakah nggak normal semuanya? Itu juga Kak. Itu dia. Dan kalau nggak salah itu dulu pelajarannya a merry heart like a medicine, dan kalau nggak merry akan mengeringkan tulang, dan tulang itu ada namanya bone marrow, itu penghasil sel darah merah. Jadi bisa lihat nggak kalau kita nggak seini, apakah kerja tulang kita jadi nggak menghasilkan sel darah merah dengan baik. Jadi kekurangan darah. Kalau kurang darahnya apakah mati? Iya. Jangan heran, betul nggak Kak? Kak Gunadi? Itu arti kata mengeringkan tulang ya? Iya, itu tulang koneknya sama bone marrow. Itu adalah salah satu tulang yang menghasilkan sel darah merah dan ada hubungannya dengan kita senang, bahagia itu Kak. Wih, connect semuanya, kita punya tubuh luar biasa. Oh, jadi selama ini si Kak itu sakit. Kak siapa ya? Kak Nengah. Oh ya? Sorry. Kak Nengah. Siapa tadi? Kak Nengah. Oh tadi itu itu adalah saudaranya ini Kak. Saudaranya Rachel Ronald Andro, namanya Juan baru belajar, terus dia ada kesaksian bahwa mama sama adiknya gitu. Juan. Oh itu bukan anak Kak Nengah. Bukan. Aku sakit dan sembuh Kak Gun. Terlalu sakit flu pilek yang dinamain COVID sekarang. Bilang aja sakit COVID-19, tapi aku diam aja. Iya, diam aja. Karena itu kan penyakit yang memang udah dari dulu. Betul. Karena agak capek aja. Itu cleansing kan, Kak? Kalau kita flu apa itu cleansing aja. Iya, jadi jujur ya, Gi, aku ingat pas sakit itu ingat apa yang Gidi pernah jelaskan. Oh ya, karena ada yang salah, karena ada pola hidupku salah, aku capek, akhir-akhir itu aku begadang. Ini tubuhku sedang bersih-bersih ini, jadi aku demam selama 3 hari. Tenggorokan sakit, pokoknya ditambah karena ya peristiwa yang itu membuat aku down gitu kan.
aku meriang selama seminggu loh, jadi aku diam aja, aku ya bikin jus, istirahat, ya minum air banyak, puji Tuhan sehat sampai sekarang. Nah, akhirnya Kak Nengah bisa jadi kesaksian toh. Amin. Iya Kak. Itu dia. Bagaimana Juan, apakah bisa mengerti itu? Ya, sudah sangat mengerti Kak. Thank you udah dieksplain. Oke, puji Tuhan. Semangat terus belajar firman Tuhan ya, karena firman Tuhanlah yang satu-satunya yang bisa menyekak ya semua godaan-godaan setan, tipuan-tipuan setan. Itu dia ya prinsipnya. It is written, itu dia. Ya, Yesus dalam mengalahkan setan nggak pernah kan saya pikir, saya ini. Pernah nggak Yesus gitu? Ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis. Bisa nggak Kak Gunadi kita bilang ada tertulis kalau nggak pernah belajar, Kak? Nggak bisa kan? Gimana ya? Tahu nggak kenapa fungsi kita kumpul belajar reason sama-sama adalah untuk memenangkan kita punya pertarungan individu masing-masing. Di sini kita nggak ada yang saingan mau jadi hebat atau apa kan? Kita saling memperbaiki, saling mengkoreksi semua satu sama lain di sini. Kita nggak ada di sini yang mau berlomba-lomba jadi hebat nomor satu, nggak ada. Kita mau memenangkan peperangan individu yang musuh terbesar kita adalah diri sendiri dalam hidup kita sehari. Ini tujuan kita berkumpul. Nggak ada yang lain dari itu. Boleh semuanya ya? Amin. Oke, satu ayat terakhir nanti kita next akan jelas, masih ada ini ya, masih ada beberapa. Tadi kita mau bilang ada kutipan bom atom, tapi kita nggak mau kasih ini karena harus dijelaskan semua dulu, baru nanti berarti hari Minggu depan ya kita lanjut tentang ini. Yohanes 16:33 dibilang, saya sudah katakan ini kepada kamu, agar yang saya katakan kepada kamu ini bisa membuat kamu ada kedamaian. Betul nggak? Dan dibilang, di dunia ini kamu akan makmur-makmur atau tribulation? You shall have tribulation. Tetapi walaupun di tengah keonaran dunia ini ya, kamu akan terus a merry heart, bersuka cita. Ketika orang lain panik, kamu good cheer. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dunia ada di dalam saya, firman-Nya. Gimana? Boleh? Amin. Itu dia. Mantap banget ya, Ki. Iya, Kak. Itu dia. Firman-Nya yang kalahkan dunia dan pangeran dunia itu kita sedang pelajari sekarang. Kita renungkan supaya nanti kalahkan semua yang membuat kita takut. Kita bilang apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Enggak, saya enggak akan tertipu. Saya enggak mau takut. Nah, itu dia. Boleh ya semua? Boleh. Oke. Jadi kita sudah nomor 1, 2, 6, 7. Nanti 3, 4, 5, dan 8, 9 ya. Kita lanjut lagi. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Iren, Evelyn, Cici, Linda, silakan. Screenshot time. Jangan lupa. Sorry ke mute. Ini sudah ya ini tadi? Sekarang ini. Ya, halo. BTW cara screenshot kayak mana ya? Aku lupa, Di HP apa ya? Nggak, laptop. Di laptop. Say, gimana ya, Say? Windows. Oh, snipping tools. Cari di Windows terus search snipping tools. Cari aja SNI, pasti muncul. Iya, atau nggak bisa ada di shortcut di FF yang di atas itu tuh. Oh, F5 ya? Caranya kayak mana Kak itu? Aku bisa nyanyi itu soalnya. Beda-beda tiap keyboard. Iya, keyboardnya beda. Apa? Oh, print screen di sebelah kanan. Print screen terus? Print screen. Nanti tinggal di kontrol paste aja. Setelah di print screen dipencet kontrol paste. Oke, bentar. Ini belajar Bible study sekalian belajar cara screenshot. Gampang di foto aja. Foto.
Oke. Atau enggak ada yang screenshotin nanti bagi ke Evelyn. Di Ya, WA. udah aku screenshot kok. Boleh, aku selalu screenshot kok. Oke, ini sudah? Belum. Oke, silakan. Oke. Oke, Nani. Yang pasti langsung. Tuhan berkati. Sudah ini? Yang ini? Sudah? Udah. Oke. Kalau gitu kita mau tutup ya. Belum. Ada yang mau tanya? Belum. Yang mana? Sendiri. Oh, itu belum dibaca. Jangan dulu. Itu nanti. Belum dijelaskan. Oh, belum jelas. Iya. Baru sampai sini. Oke. Oke. Sonder, ada angkat tangan? Oh, nggak jadi. Mau tanya tadi yang Juan ada bilang ayat Alkitab yang itu Sampar. tadi. Ya, sampar itu di Matius ya toh? Di Lukas 21, saya. Ayat 11 kayaknya. Lukas. Itu tapi kan kalau Indonesianya pestilence. Inggrisnya. Ya, jadi ini cuma sebagai ini aja sih, apa namanya, informasi ya tambahan. Perlu dicari itu definisi pestilence. Sampar bahasa Indonesianya itu beda ya kalau lihat di kamus. Itu kalau sampar itu makanya ada namanya penyakit pes, bahasa Indonesia pes. Pes itu beda dengan pestilence. Dan ada juga yang tadi dibaca itu, jadi gini, kita tahu ada kutipan bahwa ada 7 kutuk kan di akhir zaman, di akhir ya. Setelah Michael stand up itu ada 7. Nah, jadi ada dari Tuhan, ada dari setan. Kalau dari setan kita lihat di kutipan ada yang namanya deadly taint. Setan semprot-semprot di udara itu bibit-bibit penyakit sehingga manusia itu jadi lebih cepat sakit. Yang harusnya memang sakit karena pola hidup, jadi tambah lebih cepat sakit karena setan bikin laboratorium sendiri dan dia sebarkan itu. Nah, kalau lihat di salah satu contoh ayat, kalau mungkin mau suka cari itu bahasa Inggrisnya murrain, kalau nggak salah ya. Di Exodus 9 ayat 3, itu contoh bahwa Tuhan kasih plak kepada hewan-hewan. Jadi sampar yang Tuhan kasih. Dan kita ingat bahwa di depan kita ada 7 kutuk kan. Tapi 7 kutuk itu bukan buat umat Tuhan atau bukan umat Tuhan lah ya. Dan itu contohnya itu namanya murrain. Jadi itu ada banyak pengertian yang harus kita ngerti sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa COVID ini apa sebenarnya. Nah, jadi nggak bisa cepat juga kita bilang, cuma perlu kita pelajari dia punya kata-katanya. Ada pestilence, ada plagues, ada murrain. Murrain ini mungkin ada yang belum tahu kan, jadi nanti coba cari sendiri di Exodus 9 ayat 3. Dan itu di bahasa Indonesianya dibilang sampar. Jadi kira-kira itu aja tambahan, nanti bisa dipelajari lagi. Jadi jangan takut kalau kita setia sama Tuhan, 15:26 bilang, nggak ada yang bisa ini ya membuat kita sakit kecuali pilihan kita sendiri gitu. Iya. Okay. Thank you Kokorai. Iren, Evelyn silakan. Nggak jadi. Udah kejawab. Oh, sudah kejawab? Ya. Oke. Diriku mau tanya. Boleh, silakan. Kokore itu bilang kutipannya yang setan semprot-semprot itu di mana, Eko? Apa tadi namanya? Itu yang ada yang iya. Ada apa namanya, dia menebarkan di udara itu loh, Say. Berapa? Coba ya. GC. GH261. Di GC KC. Biasanya kayak gitu-gitu kan di GC. Dia pokoknya itu laboratorium, ada kalau nggak salah ada laboratorium setannya kan, Say. Nanti mungkin kita cari lagi ya. Itu ada kok. Nanti kita share di grup, jadi ya nanti kalau sudah dapat share di grup. Oke? Iya. Oke. Apakah sudah dapat semua ya pelajaran malam ini? Walaupun rencananya mau masuk ke ini, ingat nggak? Ke Napoleon, masih ingat? Sama hubungannya sama pastor kan?
Tapi Ingat, Kak. nggak apa-apa ya. Ini untuk kita gali tentang germ theory ini karena ini penting banget ya. Nanti kalau udah Napoleon itu nanti hubungan teori yang dibikin sama apa namanya, yang teori yang dibikin sama Pasteur itu apa hubungannya dari segi politik lah, kayak gitulah, gitu ya. Itu kenapa kita belajar Napoleon, oke? Ini ada Kokore udah share? Oh ya, ini dia deadly pain, betul. Oke, sudah ya. Oh, Kokore minta, Kak Nengah minta ya di grup saya. Oke, kalau gitu sampai ketemu hari Jumat ya. Kita berdoa. Kalau gitu Evelyn berdoa. Thank you, Evelyn. Oke, kita berdoa. Amin. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar Bapak. Sebentar beberapa dari kami akan tidur. Kiranya Engkau mau jaga sertai kami. Selama kami tidur Bapak, berdoa untuk semua dari kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu Bapak, sehingga kami bisa memahami setiap materi Bapak. Kiranya Engkau mau bantu setiap dari kami untuk mempersiapkan iman dan karakter kami, agar kami punya iman dan karakter seperti Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Thank you. Amin. Thank you semua.